dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi secara organisir di sekolah. Dan yang ketiga, berkontribusi pada seleksi dan perkembangan potensial dari guru. Dan yang keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pengerjaan guru-guru. Dan yang kelima, melakukan pengolahan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan beradaptasi kepada bagian yang dibutuhkan dalam reform atau pengembangan fungsi sekolah. Dan yang keenam, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungannya kepada kepala sekolah dan guru, serta pengolahan peralatan dan material. Baiklah, materi yang berikutnya yaitu B. Kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Bekerja sama dalam sebuah tim di sekolah merupakan hal yang penting, terutama pemerintahan dan pegawai sekolah dasar, antara pegawai-pegawai sekolah dasar serta pegawai dan orang tua. Manajemen sekolah dasar meliputi seluruh pegawai di sekolah dasar tersebut dan tingkat yang signifikan. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan dalam kerangka yang diciptakan di dalam kurikulum, penilaian, dana manajemen, serta guru-guru di dalam sekolah tersebut. Baiklah, yang berikutnya yaitu C. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Adapun ruang lingkup manajemen sekolah dasar ini sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen seperti yang pertama, perencanaan, yang kedua penganggaran, yang ketiga pengorganisasian, yang keempat pengarahan, yang kelima pengontrolan, dan yang keenam pengorganisasian, dan yang ketujuh membuat keputusan, dan yang ke-8 evaluasi, yang ke-9 kegiatan-kegiatan, dan yang ke-10 program-program. Yang D yaitu sekolah dasar yang efektif. Adapun karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Maharani tahun 2014 yaitu yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan, dan yang kedua, keterlibatan kepala sekolah, yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan, dan yang keempat, konsisten yang bertujuan untuk kemajuan di dalam kegiatan pembelajaran, dan yang kelima, pendekatan pembelajaran yang berstruktur, yang keenam, pengajaran yang menentang secara intelektual, dan yang ketujuh, lingkungan yang berpusat pada pembelajaran dan iklim kerja yang positif, dan yang ke-8, tugas yang defensi secara jelas, dan yang ke-9, komunikasi yang baik antara guru dan siswa, dan yang ke-10, keterlibatan orang tua dan masyarakat, serta yang ke-11, pekerjaan yang bertujuan dan bernilai. Baiklah, yang berikutnya yaitu E. Fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Dan fokus manajemen sekolah dasar adalah memberi bekal kebutuhan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, serta warga negara dan anggota umat manusia, serta untuk mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Yang ke-F yaitu penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 4 hal yang perlu diterapkan menurut Bahrudin tahun 2010, yaitu yang pertama, mengembangkan dan memperbaiki kurikulum berbasis kompetensi, dan yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat, serta yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya direncanakan dengan berbasis keahlian peserta didik.
bagi pendidik dan tenaga pendidik. Baiklah, itulah tadi materi dari bab keempat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.